Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Matilda. Film yang juga diangkat dari sebuah novel ini merupakan film fantasi yang dirilis pada tahun 1996. Walaupun begitu, film ini nggak kalah menarik dengan Home Alone ya, yang biasa kalian lihat di televisi di akhir tahun. Menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Matilda yang memiliki banyak kelebihan, namun ia tidak diinginkan oleh ayah dan ibunya. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan semenjak ia masih bayi, namun itu tidak disadari oleh kedua orang tuanya yang mengutamakan masalah dunia. Bahkan di sekolahnya, Matilda juga dihadapkan dengan hal-hal yang mengerikan yang dilakukan oleh ibu kepala sekolahnya. Lalu bagaimanakah anak kecil ini akan bertahan di lingkungan keluarga dan sekolah yang seburuk ini? Simak videonya sampai habis ya. Film bermula dengan diperlihatkannya para bayi yang baru lahir, lalu ada seorang suster yang memperlihatkan seorang bayi kepada ayahnya. Namun ayahnya ini melihat bayinya dengan perasaan jijik. Dia pun pulang bersama istrinya yang nyentrik ini dengan menjenjeng bayinya seadanya. Ketika orang lain menggendong bayinya dengan penuh kasih sayang, dia malah menaruh bayinya di bagian belakang mobil. Mereka mengatakan bahwa merawat bayi itu adalah hal yang melelahkan dan sia-sia. Bayi inilah tokoh utama kita yang bernama Matilda dan ini adalah kakaknya. Mereka pun pulang menuju rumah dan di sini kalian akan melihat sepertinya mereka benar-benar tidak menghiraukan bayi ini. Kelihatan kan kalau dia meninggalkan bayinya di atas mobil. Ibunya yang sibuk menari-nari di depan televisi dan ayahnya yang sibuk dengan bisnisnya membiarkan bayinya begitu saja di dapur. Dia membiarkan bayinya, Matilda, makan sendiri dan tidak menyadari kalau Matilda ini sudah pandai menulis. Dia bahkan dibersihkan hanya di sebuah wastafel tempat menyuci piring. Di umur 2 tahun dia sudah bisa membersihkan dirinya sendiri. Dan di umur 3 tahun dia sudah memiliki style, pandai memakai baju dan memakai sepatu. Setelah kakaknya pergi sekolah, ayahnya pergi bekerja, dan ibunya pergi bermain bingo, di sini Matilda ditinggal sendiri di rumah. Duh, kasiannya sebenarnya anak umur 3 tahun ditinggal aja begitu di rumah, namun Matilda bisa mengurus dirinya sendiri. Di sini dia membuat pancake sendiri, menyajikannya dan memakannya sambil membaca majalah. Pada malam harinya, seperti biasa ketika kakak, ayah, dan ibunya asik menonton televisi, Matilda datang kepada ayahnya untuk meminta dibelikan sebuah buku. Ayahnya malah menjawab, apa gunanya punya buku kalau kita bisa mendapatkan semuanya dari televisi. Matilda mulai merasakan ada yang berbeda antara dirinya dan dengan anggota keluarga ini. Lalu keesokan harinya setelah kakak, ayah, dan ibunya pergi, ia pun memutuskan untuk mencari sebuah tempat yaitu perpustakaan umum. Dia pergi keluar rumah sendiri mengikuti jalan sesuai alamat yang ia temukan di majalah. Sampailah akhirnya Matilda di perpustakaan tersebut dan ia menanyakan kepada wanita penjaga pustaka ini di mana sesi buku khusus untuk anak-anak. Matilda menghabiskan hari-harinya membaca buku di sana dan itu ia ulangi setiap harinya. Ibu penjaga perpustakaan ini melihat ada yang berbeda dengan anak ini. Ketika dia merasa kasihan dengan Matilda yang setiap hari harus pergi ke perpustakaan, beliau pun menawarkan agar Matilda memiliki kartu perpustakaan agar dia bisa membawa bukunya untuk dibaca di rumah. Akhirnya hari demi hari Matilda selalu membawa banyak buku untuk dibaca di rumah sampai akhirnya dia berumur 5 tahun. Dia membaca buku di sebuah taman dan melihat para kanak-kanak bermain dengan orang tuanya. Dia merasa sedikit bersedih karena di masa kecilnya orang tuanya jarang menghabiskan waktu dengan dirinya. Di rumah ketika dia membaca buku, dia malah diomeli oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau membaca buku itu adalah kerjaannya orang dewasa. Matilda lalu mengatakan kalau dia seharusnya sudah masuk sekolah, karena dia sudah berumur 6,5 tahun. Ayahnya tidak percaya dengan perkataannya Matilda. Loh, ayah sendiri kok lupa ya dengan umur anaknya? Ayahnya lalu menyeret Matilda, melemparkan bukunya dan membawa dia ke ibunya. Ibunya pun yakin kalau anaknya belum berumur 6,5 tahun. Matilda yang bersedih pun lalu pergi mengambil bukunya dan dia juga dilempar oleh saudaranya dengan makanan. Dia pun pergi ke kamarnya menangis di atas buku yang dia baca dengan boneka kesayangannya. Sepertinya keluarga ini tidak menyadari apa yang ada pada gadis kecil ini. Keesokan harinya, ayahnya pulang dengan membawa berita bahagia bahwa dia memiliki banyak keuntungan atas penjualan mobil sehari tadi. Dia menyebutkan rinciannya satu persatu dan menyuruh anak laki-lakinya untuk mencatatkannya. Lalu setelahnya ketika dia menanyakan totalnya kepada anak laki-lakinya,
Di sini Matilda lebih duluan mengatakan semua jumlah dari yang disebutkan oleh ayahnya sebelumnya. Mereka pun terkejut dan melihat di dalam struk yang dibawa oleh ayahnya. Dari semua jumlah uang yang disebutkan ayahnya tadi, Matilda tidak salah satupun. Nah, di sini ayahnya malah mengatakan kalau Matilda itu curang dengan mengintip struk yang ada di tangan ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau kamu sok pintar, kamu akan dihukum. Yang namanya anak kecil akan tertanam dalam pikirannya jika seseorang yang bersalah, maka dia patut untuk dihukum. Nah, dari sini Matilda memikirkan apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah perbuatan yang salah. Dia mencampurkan peroxide dan beberapa bahan lainnya ke dalam minyak rambut milik ayahnya. Dia hampir saja ketahuan oleh ayah dan ibunya, namun pada akhirnya Matilda berhasil kabur. Lalu setelahnya, ayahnya memakai minyak rambut sambil mengatakan kepada putranya bahwa hari ini dia akan membawa putranya ke tokonya. Ya, untuk mengajarkan putranya sebagai penerus perusahaannya, yaitu penjual mobil bekas. Setelah mereka pun berberes pada pagi hari dan sarapan, ayahnya pun keluar dan itu membuat terkejut putra dan istrinya, namun di sini Matilda hanya senyum-senyum saja. Ayah Matilda tidak mengetahui apa sebabnya rambutnya bisa berwarna seperti itu. Dia pun memutuskan untuk memakai topi. Perlu kalian ketahui ya, ayahnya Matilda ini punya pekerjaan menjual mobil, namun sebenarnya yang ia jual itu adalah mobil bekas yang disulap menjadi mobil baru. Nah, berarti dia di sini memakai spare part dari barang-barang bekas dan itu mengundang kecurigaan polisi yang sedang mengintainya. Disinilah ayahnya memperlihatkan kepada putra-putrinya, ya, tempat barang-barang bekas di mana dia menyulap mobil rongsokan menjadi mobil baru. Dengan memakai lem super dan mengubah meteran mobil ke nol lagi. Sebagai anak yang normal dan memiliki hati nurani, di sini Matilda mengatakan kepada ayahnya bahwa yang dilakukan oleh ayahnya adalah hal yang curang. Namun ayahnya malah melakukan pembenaran dan mengatakan kalau aku adalah orang dewasa dan kamu kecil, akulah yang benar dan kamulah yang salah. Matilda lalu melihat topi ayahnya dan lem super. Kalian tahu nggak apa yang bakal dia lakuin? Lalu tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan kalau dia menang bingo dan dia akan mentraktir seluruh keluarganya untuk makan. Mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan siang dan ayah Matilda berusaha untuk membuka topinya, namun susah sekali. Ibunya membantu ayahnya untuk membuka topi tersebut dan itu mengundang perhatian orang-orang di restoran ini. Sampailah akhirnya terjadi kekacauan di sana-sini dan sampai di rumah ibunya membantu ayahnya untuk membuka topi tersebut. Matilda hanya bisa menahan ketawanya dari tadi. Mereka di sini sedang makan malam sambil menonton acara televisi, sedangkan Matilda sedang asik dengan buku bacaannya. Ayahnya malah marah dan mengatakan kalau Matilda bagian dari keluarga ini, berhentilah membaca buku dan ayo kita nonton bareng. Ayahnya merobek bukunya dan memaksa wajah Matilda untuk fokus dengan televisi. Matilda yang merasa kalau tontonan itu sebenarnya tidak begitu penting dan dia ingin sekali membaca bukunya, ia pun melakukan sesuatu yang berada di luar nalar. Dia mengendalikan sesuatu yang berada dalam pikirannya dan dengan marah yang dia tahan, di sini Matilda berhasil meledakkan televisi yang berada di depan mereka. Matilda masih memikirkan apakah benar itu adalah dia yang melakukan. Di scene berikutnya diperlihatkan jual beli antara seorang pembeli yang mana dia adalah kepala sekolah dengan ayahnya Matilda. Dia ingin membeli sebuah mobil yang harganya murah namun dengan kualitas yang bagus. Matilda akan dimasukkan ke sekolah milik ibu kepala sekolah ini, lalu serah terima kunci mobil pun dilakukan. Matilda yang diberitahukan bahwa dia akan masuk sekolah, dia pun merasa bahagia dan senang. Dia berteriak-teriak dan memeluk ayahnya, namun ayahnya tidak menanggapi dengan sangat hangat. Matilda sudah tidak sabar untuk pergi ke sekolah, lalu keesokan harinya dia pun diantarkan oleh ayahnya. Entahlah kalau aku aja yang mikir atau kalian juga setuju kalau sekolah ini tidak terlihat seperti layaknya sekolah. Namun Matilda tetap menghadapi semuanya dengan senyuman. Setidaknya di sini dia bakal memiliki banyak teman. Ketika Matilda sudah berada di antara teman-temannya, dia melihat ada seseorang yang datang, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolahnya itu bernama Miss Trunchbull. Dia suka sekali menghukum anak-anak. Sampai akhirnya Matilda pun pergi bersembunyi dan dia bertemu dengan teman pertamanya yang bernama Lavender. Ada anak yang ketahuan memakan coklat di kelas dan dia pun dilempar dari jendela. Tidak hanya itu, di ruangannya Miss Trunchbull juga ada sebuah ruangan khusus untuk menghukum anak-anak. Bentuknya terlihat seperti peti dan tertempel di sana banyak paku. Matilda tidak pernah membayangkan bahwa sekolah dan kepala sekolahnya bakal seperti ini. Terlihat di sini ibu itu melihat ke arahnya. Ternyata ibu itu melihat seorang gadis blonde berkepang dua. Dia malah menanyakan, apa ini yang kamu pakai di kepalamu berkepang dua seperti ekor babi?
Sepertinya ibu ini tidak menyukai anak yang berkepang dua. Dia pun menarik rambut anak itu, memutar-mutarnya sampai anak itu pun melayang dan melemparnya. Nyaris saja anak kecil ini hampir mengenai pagar, lalu ia terlempar keluar ke taman bunga. Untungnya anak ini masih selamat. Dia juga sempat mengambil serangkaian bunga seolah mengatakan kalau dia baik-baik saja. Sumpah ya, aku itu kaget banget waktu pertama kali nonton film ini. Itu kan anak orang, Bu, bukan lempar lembing. Di sini adalah kelas barunya Matilda. Dia memiliki seorang guru yang amat sangat baik. Dia bernama Miss Honey. Miss Honey lalu memperkenalkan Matilda sebagai murid baru kepada teman-temannya di kelas. Miss Honey ini selain pintar dan cantik, dia adalah pribadi yang baik dan itu bisa dilihat langsung oleh Matilda. Miss Honey lalu memulai pelajaran di kelas dengan menanyakan perkalian-perkalian kecil kepada para siswa. Lalu Miss Honey sambil bergurau dia menanyakan perkalian 2 angka dengan 3 angka. Yang sebenarnya itu tidak bisa dijawab oleh anak seukuran mereka. Namun tiba-tiba Matilda bisa menjawabnya dan itu membuat seisi kelas terkejut termasuk Miss Honey. Miss Honey lalu mencoba mengeceknya dengan melakukan pencarian di bukunya dan ternyata jawabannya benar. Miss Honey bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dari Matilda, dari cara bicaranya, dari cara pengalamannya mengatakan kalau dia sering membaca buku. Matilda adalah aset yang berharga, dan ketika murid-murid lainnya sedang membaca dan mengerjakan latihan, Miss Honey pergi keluar menemui kepala sekolah. Miss Honey mendapati kepala sekolah sedang melakukan tembak panah dengan sasarannya foto-foto para siswa. Oh ya, informasi untuk kalian, Miss Honey ini adalah keponakannya kepala sekolah loh, tetapi mereka memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Miss Honey lalu melaporkan potensi yang ia lihat yang berada di kelasnya yaitu Matilda, namun itu tidak ditanggapi dengan sangat baik oleh kepala sekolah. Ini benar-benar aneh ya, sebenarnya kenapa ya wanita seperti ini bisa menjadi kepala sekolah? Sepulang dari sekolahnya, Matilda menyaksikan ada 2 orang yang sedang mengintai rumahnya, yang mana itu sebenarnya adalah polisi. Matilda lalu masuk ke rumah dan melaporkan kepada ibunya apa yang ia alami di sekolah sehari tadi. Namun ibunya yang sedang sibuk di telepon malah tidak menggubrisnya sama sekali. Ibunya malah merasa kalau Matilda itu mengganggu waktu istirahatnya dan sangat menyebalkan. Seperti biasa, keluarga ini melakukan hal-hal yang tidak penting seperti menonton televisi, sedangkan Matilda di sana sedang membaca buku. Lalu tiba-tiba mereka mendengarkan ada yang datang, ternyata itu adalah Miss Honey yang ingin berbicara dengan orang tuanya Matilda. Miss Honey pun lalu dipersilakan masuk ke dalam rumah namun tidak disambut dengan begitu baik. Dia malah dihina dengan profesinya sebagai guru dan ibunya Matilda mengatakan untuk apa menjadi cerdas, yang penting itu adalah menjadi cantik, agar kamu bisa mendapatkan suami yang kaya dan hidup yang bahagia. Merasa mungkin apa yang akan ia katakan tentang semua kelebihan Matilda ini akan sia-sia, Miss Honey pun memutuskan untuk pamit. Tak lupa sebelum pergi, Miss Honey menitipkan sebuah buku untuk Matilda. Keesokan harinya, para siswa dikumpulkan di dalam hall oleh Miss Trunchbull dan ia menginspeksi ada murid yang mencuri kuenya. Dia adalah anak yang bernama Bruce. Dia disuruh naik ke atas panggung untuk menghabiskan sepotong kue coklat sebagai hukumannya. Ternyata tidak habis sampai di sana saja, ada sebagian kue lainnya yang diantarkan oleh seorang tukang masak ya. Kalian bisa dilihat di sini, aku aja ngelihatnya tuh jijik ya. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan sampai Bruce terlihat sedikit teler. Namun teman-temannya malah menyemangatinya dan itu membuat dia semangat sampai dia berhasil menghabiskannya. Akhirnya teman-temannya pun bertepuk tangan, lalu Miss Trunchbull malah memecahkan piring itu di atas kepalanya Bruce. Keesokan harinya ketika Matilda dan teman-temannya sedang bermain menjelajah di dekat sekolah, mereka menemukan sebuah binatang. Maksudnya seekor binatang. Binatang itu terlihat seperti cicak, namun dikatakan di sini itu adalah salamander. Di sisi lain, Miss Trunchbull mengalami masalah dengan mobilnya dan dia menyalahkan ayahnya Matilda. Melampiaskan kekesalannya, Miss Trunchbull malah memasukkan Matilda ke ruang hukuman yang berada di ruangan kepala sekolah. Miss Trunchbull akan melakukan inspeksi ke dalam kelas dan di sini Lavender harus menyiapkan minuman. Kelas mereka yang biasanya penuh warna-warni dengan macam-macam prakarya harus ditutupi. Ya biasanya ya kalau anak SD kan banyak prakaryanya tuh yang dipajang di dalam kelas, namun Miss Trunchbull tidak menyukainya. Lavender dengan isengnya memasukkan binatang yang mereka temui tadi ke dalam teko yang akan diberikan untuk Miss Trunchbull. Miss Honey yang menyadari bahwa Matilda tidak berada di kelas menanyakan kepada Lavender dengan berbisik. Lavender mengatakan kalau Matilda sedang dihukum. Ketika Miss Trunchbull sedang menceramahi para siswa, Miss Honey mengendap-endap keluar untuk menyelamatkan Matilda. Akhirnya Matilda kembali dibawa ke kelas dan di sini dilihat kalau Miss Trunchbull sedang menenteng seorang anak. Bener-bener ya ada seorang guru seperti ini, aku tuh kesel loh dari tadi.
Semuanya bakal berbalas ya. Kalian lihat deh di sini Lavender tersenyum. Apa yang akan terjadi dengan minumannya Miss Trunchbull? Dia meminum dari gelas yang di dalamnya terdapat binatang aneh tadi dan itu membuat para siswa menahan tawa. Miss Trunchbull tentunya terkejut ketika menyadari yang ia minum adalah air yang di dalamnya terdapat binatang aneh tersebut. Lalu sepulang sekolah, Miss Honey mengajak Matilda untuk mampir ke rumahnya. Di perjalanan sebelum menuju ke rumahnya, mereka melihat sebuah rumah yang sangat indah. Itu adalah rumah seorang anak kecil yang sudah kehilangan ibunya dan dia tinggal bersama ayahnya. Ketika ayahnya pergi bekerja, anak itu dititipkan kepada bibinya. Namun bibinya adalah orang yang tidak baik sampai suatu saat ayahnya meninggal yang tidak diketahui apa penyebabnya. Rumor mengatakan kalau ayahnya meninggal akibat ulah bibinya. Ya, anak kecil yang diceritakan itu adalah Miss Honey. Yang tinggal di rumah besar itu adalah Miss Trunchbull yang mengambil alih semua kekayaan ayahnya Miss Honey. Tapi walaupun kecil, rumahnya sangat indah loh, banyak taman, seperti di dongeng-dongeng gitu. Ketika mereka menyadari Miss Trunchbull tidak ada di rumah, mereka memutuskan untuk mencoba masuk ke rumah tersebut. Namun alangkah terkejutnya dia melihat foto ayahnya sudah digantikan dengan fotonya Miss Trunchbull. Di tempat berbeda, Miss Trunchbull yang mengalami masalah dengan mobilnya memutuskan untuk berbalik arah menuju rumahnya kembali. Mereka juga pergi bermain ke atas ke kamar dia masa kecil dan di sana dia melihat boneka kesayangannya. Namun ketika mereka hendak mengambil boneka tersebut, mereka mendengar Miss Trunchbull sudah kembali ke rumah. Ternyata itu benar, mereka mendengar Miss Trunchbull yang sedang marah-marah karena mobilnya dalam keadaan rusak. Miss Honey dan Matilda berusaha untuk kabur dan berpencar. Miss Trunchbull yang curiga berusaha untuk mencari ke arah sana, yaitu arahnya Matilda. Ternyata waktu ia melihat Matilda sudah tidak ada. Ketika dia berlari, dia malah dihentikan dengan suara yang ia dengar dari Matilda. Dengan cekatan, Miss Trunchbull pun lalu melompat dari lantai atas menuju lantai bawah dan mencari sumber suara. Hampir saja di sini Matilda ketahuan. Matilda bersembunyi di bawah meja dan itu hampir ketahuan oleh Miss Trunchbull. Lalu tiba-tiba ketika dia mengintip, Matilda tidak ada di sana. Miss Trunchbull lalu memakan kue yang ada di meja, namun tahukah kalian kalau Matilda sedang bersembunyi di bawah sana? Miss Honey yang menyadari bahwa Matilda berada di dalam posisi sulit, ia pun pergi ke dekat pintu, membukanya lalu menutupnya kembali seolah-olah ada seseorang yang datang. Atau membuat seolah-olah ada yang kabur. Miss Trunchbull yang mendengar itu menghentikan makannya dan mencari sumber suara. Miss Honey bersembunyi ke atas dan ternyata dia keluar dari tempat Matilda keluar tadi. Mereka berdua lalu bersembunyi ke ruang bawah, ternyata mereka berhasil melalui jendela yang sempit. Marahnya Miss Trunchbull ini sangat mengerikan ya, kalian bisa melihat kan kalau dia tuh malah kelihatan kayak penyihir loh. Ternyata kekuatan Matilda dihasilkan dari perasaan emosi ketika dia dimarahi. Matilda lalu memulai mengeksplor kekuatannya dan mulai melatih dari hal-hal yang kecil dan ringan, mulai dari sereal, sendok, dan lain-lain. Dia mengingat semua kenangan ketika dia dimarahi dan itu membangkitkan kekuatannya. Dia pun bisa mulai untuk menghidupmatikan lampu dan mengerahkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya dia pun bisa membereskannya ke tempat semula. Ketika dia membuka jendela, dia melihat dua orang polisi yang biasa mengintai rumahnya. Walau bagaimanapun, sebagai seorang anak, Matilda tidak ingin ayahnya diketahui oleh polisi ini. Dia pun sempat mengerjai dua orang polisi ini. Ketika dia hendak keluar rumah, Matilda sempat dikerjai oleh kakaknya. Matilda malah mengerjainya balik. Sesampainya Matilda di rumahnya Miss Trunchbull, dia memantau dari kejauhan. Dengan kekuatan telekinesisnya, dia pun menggerakkan boneka itu keluar dari jendela dan menangkapnya. Kalau seandainya kita nggak tahu ya, ini film fantasi komedi, kita bakal percaya kalau ini film horor. Sedangkan Miss Trunchbull yang berada di dalam rumah mendengar suara-suara aneh dan dia merasa curiga. Matilda juga ngerjain dia dengan melihat jam yang berputar dengan cepat sudah menunjukkan jam 9. Kursi juga bergeser sehingga itu membuat Miss Trunchbull terjatuh. Kertas-kertas mulai berterbangan, jendela mulai terbuka, dan foto yang kebanggaan dia itu malah jatuh ke perapian. Itu membuat Miss Trunchbull ketakutan, ditambah lagi ia melihat lukisan mendiang kakaknya, yaitu lukisan mendiang ayahnya Miss Honey yang terbang ke arahnya. Lukisan itu kembali terpajang ke tempat semula dan itu membuat Miss Trunchbull semakin ketakutan ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Miss Trunchbull lalu terbirit-birit pergi berlari keluar untuk menyelamatkan diri dan itu membuat Matilda tertawa. Miss Trunchbull malah menemukan sebuah pita dan ia menyadari siapa pemilik pita tersebut. Keesokan harinya sesampai di sekolah, Matilda memberikan boneka yang ia ambil semalam kepada Miss Honey. Terlihat sekali ya di sini Miss Trunchbull sepertinya benar-benar merasa curiga kepada Matilda dan ia akan membalaskannya. Sesampainya mereka di kelas, Matilda menunjukkan kemampuannya kepada Miss Honey. Walaupun akhirnya Miss Honey terkejut, dia mempercayainya.
Matilda lalu menunjukkan semua kemampuannya dengan memindah-mindahkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Lalu setelahnya teman-temannya pun datang, disusul dengan Miss Trunchbull yang marah-marah di kelas. Dia mendorong meja-meja dan itu membuat para murid ketakutan. Ia mengatakan siapa pemilik pita ini akan dia hukum. Miss Honey tentunya berusaha untuk menghentikan Miss Trunchbull. Matilda malah mengeluarkan kekuatannya dengan pikirannya. Ia mengangkat sebuah kapur dan menuliskan sesuatu di papan tulis. Pesan yang seolah-olah itu adalah pesan dari arwah mengatakan kalau itu adalah ayahnya Miss Honey yang bernama Magnus. Kembalikan semua harta kekayaan termasuk uang dan rumah yang menjadi milik anakku. Dan pergilah kamu keluar kota atau aku akan membunuhmu seperti kamu membunuhku. Itu membuat Miss Trunchbull ketakutan. Lalu penghapus papan tulis kapur tersebut pun memukul-mukul dirinya. Sampai akhirnya Miss Trunchbull pun pingsan. Miss Trunchbull yang tersadar pun ingin melemparkan siswa yang ia dapat, lalu itu dicegah oleh Matilda. Miss Trunchbull malah terlempar di atas sebuah globe dan Matilda menggunakan kekuatannya dengan memutarkan globe tersebut. Siswa yang kesal selama ini kepada dirinya melemparkan Miss Trunchbull dengan makanan yang mereka miliki. Siswa dari kelas lain yang melihat kejadian itu tidak hanya tinggal diam. Mereka pun kembali dengan benda-benda yang sudah mereka persiapkan untuk dilemparkan ke Miss Trunchbull. Miss Trunchbull yang ketakutan pun pergi kabur dengan mobil miliknya dan itu disambut dengan sorak gembira oleh para siswa. Kini rumah yang besar dengan tamannya yang luas itu sudah menjadi miliknya Miss Honey. Matilda yang berada di sana pun segera dijemput oleh kedua orang tuanya, namun Matilda mengatakan dia masih ingin bersama Miss Honey. Melihat Matilda diperlakukan seperti itu, Miss Honey mengatakan kalau dia sangat mencintai Matilda yang mana dia adalah anak yang sangat brilian. Matilda akan diadopsi oleh Miss Honey, sedangkan itu akan melalui proses yang rumit. Ternyata Matilda sudah mempersiapkan surat-surat itu sebelumnya. Yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya hanyalah menandatangani saja. Akhirnya dia pun menandatangani kertas tersebut, begitupun dengan ayahnya. Aku heran ya di sini, benar-benar heran, sungguh heran bagaimana mungkin ya orang tua seperti ini sebegitu mudahnya melepaskan anak mereka yang sangat cantik dan pintar seperti Matilda. Akhirnya Matilda dengan gembiranya memeluk Miss Honey. Dan pada akhirnya Matilda hidup bahagia bersama orang yang menyayanginya seperti anak sendiri. Setiap anak, termasuk Matilda, berhak mendapatkan lingkungan yang mensupport dan memberikan kasih sayang. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena aku gak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video selanjutnya. Bye-bye!